Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma Azizah, NPM 191101130, kelas 6C BK. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Emma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi terdapat pemimpin dan yang dipimpinnya. Bagaimana sih komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan? Komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan yaitu pemimpin diharapkan mampu menjalankan peran sebagai komunikator yang baik agar pesan yang disampaikan dengan baik dan pemahaman semua orang itu sama. Lalu pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga harus piawai dalam melakukan komunikasi yang baik. Contohnya komunikasi baik itu ada di komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal dicontohkan dengan penggunaan tutur kata yang lembut, sopan, dan ramah. Lalu, komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan konsep-konsep yang abstrak, misalnya kebenaran, keadilan, etika, dan agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya komunikasi yang tepat. Yang pertama ada the structuring style. Gaya komunikasi ini gaya komunikasi yang berstruktur, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang kedua, ada the relinquishing style. Gaya ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang ketiga, ada the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana rileks, santai, dan informal. Dalam suasana demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi dapat mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Lalu, apa sih komunikasi yang tidak tepat? Saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tidak tepat. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam organisasi dan kepemimpinan. Apabila komunikasi ini tidak dilakukan secara tepat, maka akan mengakibatkan beberapa hal, seperti yang pertama, kesalahpahaman antar pemimpin dan anggota karena persepsi yang berbeda dan tidak mampu menyamakan persepsi. Yang kedua, ada kesalahan informasi dan akan berpengaruh pada hasil kerja yang tidak tepat. Yang ketiga, memicu konflik atau perselisihan dan memberi kesan negatif pada masing-masing individu yang akan menyebabkan kesalahpahaman yang akan berdampak pada hubungan personal. Yang keempat, ada memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Sekian video dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.